Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah ala qulubil muslimin al-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-mab'usi rahmatan lil alamin. Ayyuhal hadirun al-muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jamaah Jumat, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, hakikat diciptakannya manusia adalah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk tujuan ini pula Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul untuk menyuruh kepada umat manusia supaya menunaikan kewajiban itu. Tak hanya seruan untuk menyembah kepada Allah, para rasul juga bertanggung jawab menjauhkan mereka dari ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kepada kesemena-menaan, penjajahan, penindasan atau semacamnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Qur'an Karim Allah menjelaskan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula 'an i'budullaha wa yajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang mengajak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan taghut. Surah An-Nahl ayat 36. Hampir semua ulama tafsir sepakat bahwa taghut identik dengan tindakan di luar batas sebagai bentuk kedurhakaan kepada Allah. Taghut adalah berhala-berhala yang hanya bisa berbentuk patung, tapi juga kondisi-kondisi yang menjauhkan manusia dari ketundukan hanya kepada Allah. Dalam sejarah para rasul itu juga untuk membebaskan umatnya dari belenggu itu semua dan mewujudkan umat yang merdeka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat hafizakumullah, risalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir untuk memerdekakan umat yang sedang dalam kegelapan tersebut menuju jalan cahaya yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal zulumati ila nur, dari kegelapan menuju alam terang benderang. Melalui ajaran tauhid, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapus semua klaim paling mulia dan berkuasa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau membawa kepada arah masyarakat yang setara dan mengingatkan bahwa kemuliaan diukur dengan tingkat ketakwaan, sebagaimana yang disebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Bukan dengan hierarki, perbedaan suku, strata ekonomi, jenis kelamin atau identitas sosial lainnya. Saudara-saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, sikap ini selaras dengan misi utama diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutusmu ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita merasakan kemerdekaan yang sangat mulia ini, kita merasakan bebas beribadah. Apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama tidak lain adalah
menjalankan fungsi pokok diciptakannya manusia, yakni menghambakan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Allah. Dijalankannya fungsi kehambaan ini juga menjadi tujuan dari risalah tiap-tiap rasul, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 36 di awal tadi. Yang kedua, membangun peradaban manusia yang mencerminkan ketaatan kepada nilai-nilai ketuhanan, ketauhidan, termasuk dalam hal ini adalah mengembangkan semangat rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada manusia, binatang dan alam lingkungan, dengan menghindari sikap semena-mena, serakah dan berbuat zalim. Akhirnya kita tidak hanya sibuk dengan bagaimana cara paling mudah mendapatkan kebahagiaan bagi diri sendiri meski dengan merugikan orang lain, akan tetapi bagaimana cara terbaik untuk meraih kebahagiaan bersama orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuknya, hidayahnya kepada kita semua dan anak cucu kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul 'alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqi wa amtinani wa asyhadu an la